호랑이 power yeah yeah 호랑이 power yeah yeah 나는 노래 불러 yeah 호랑이 노래. Besok hari apa? Aduh, Senin. Tapi ingat, barang siapa yang menjalani hari Senin dengan ikhlas dan bersemangat, maka besoknya hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Haira dengan NIM E1121241027 dari Prodi Antropologi Sosial. Dosen pengampu bernama Mbak Disurti Junida, mata kuliah pengantar ilmu politik kelas A, tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang konsep sistem politik, dimensi-dimensi, fungsi sistem politik, dan lingkungan sistem politik. Yang pertama ada definisi sistem politik. Sistem politik adalah seperangkat lembaga, peraturan, dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan wewenang masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai cara pemerintah dapat mengatur dan mengelola hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga untuk menjamin stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, ada prinsip dasar sistem politik. Sistem politik mempunyai 7 prinsip. Yang pertama, pemerintahan. Pemerintahan adalah suatu entitas politik yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah dalam organisasi formal, seperti pemerintahan dan militer, pengadilan untuk membuat undang-undang, menegakkan hukum, dan memelihara yurisdiksi. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah adalah struktur atau organisasi yang melaksanakan kekuasaan administratif, hukum, dan hukum suatu negara. Yang ketiga, kekuasaan dan legitimasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi tindakan orang lain atau protes politik. Dan legitimasi adalah penerimaan publik terhadap suatu otoritas sebagai hal yang sah. Legitimasi dapat dicapai melalui pemilu, hukum, atau tradisi. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung atau melalui para pemilih. Yang kelima, monopoli. Monopoli ditandai dengan pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil individu atau kelompok yang tidak tunduk pada pengawasan publik. Dalam sistem ini, kebebasan politik dibatasi dan pemerintah sering menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Yang keenam, ada konstitusi. Konstitusi adalah dokumen yang berisi undang-undang dan prinsip dasar yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Yang ketujuh, partai politik. Partai politik adalah organisasi yang berupaya menyatukan kepentingan masyarakat dan mengaturnya menjadi tindakan politik melalui pemilu dan partisipasi politik. Yang ketiga, ada dimensi-dimensi politik. Dimensi politik ada 7. Yang pertama, dimensi struktur yang meliputi institusi politik dan sistem pemilihan. Yang kedua, dimensi proses yang meliputi proses pengambilan keputusan dan partisipasi politik. Yang ketiga, dimensi budaya yang meliputi nilai dan norma serta identitas sosial. Yang keempat, dimensi ekonomi yang meliputi kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya. Yang kelima, dimensi sosial yang meliputi struktur sosial dan gerakan sosial. Yang keenam, dimensi global yang meliputi hubungan internasional dan globalisasi. Yang ketujuh, dimensi lingkungan yang meliputi kebijakan lingkungan dan kesadaran lingkungan. Yang keempat, ada lingkungan sistem politik. Lingkungan sistem politik terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup tentang kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan ini meliputi struktur demografis, tingkat pendidikan, dan dinamika sosial masyarakat. Yang ketiga, ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ini meliputi ekonomi domestik, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan distribusi kekayaan. Selanjutnya, ada lingkungan eksternal terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama, ada hubungan internasional yang berinteraksi dengan negara lain, termasuk aliansi politik, perjanjian perdagangan, dan konflik internasional. Yang kedua, ada globalisasi, yaitu proses globalisasi yang membawa pengaruh dari luar,
seperti teknologi, budaya, dan ideologi yang dapat mempengaruhi sistem politik domestik. Yang ketiga ada geopolitik, yaitu situasi politik regional dan global yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kebijakan politik suatu negara. Yang kelima ada fungsi sistem politik. Fungsi sistem politik adalah untuk mengatur, mengelola, dan menyalurkan kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara. Sistem politik memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama, distribusi kekuasaan. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Yang ketiga, pengendalian sosial. Keempat, penyelesaian konflik. Kelima, partisipasi politik. Dan yang keenam, integrasi politik. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa sistem politik merupakan kerangka yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat. Terdiri dari prinsip-prinsip dasar seperti pemerintahan, legitimasi, demokrasi, dan konstitusi. Sistem politik juga dipengaruhi oleh dimensi struktural, proses, budaya, ekonomi, sosial, global, dan lingkungan. Lingkungan internal dan eksternal berperan dalam stabilitas dan fungsi sistem politik. Fungsi utama sistem politik mencakup distribusi kekuasaan, pembuatan kebijakan, pengendalian sosial, penyelesaian konflik, partisipasi politik, dan integrasi sosial yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 호랑이 power, yeah yeah. 호랑이 power, yeah yeah.